Halo teman-teman SMCI, di kesempatan kali ini kita akan membahas 3 hal yang nampaknya membosankan, namun penting untuk dilakukan supaya kita semua dapat menjadi trader yang sukses. Apa saja 3 hal tersebut? Langsung saja kita bahas. Let's go! Poin yang pertama, menyusun trading plan. Saya yakin teman-teman di sini sudah memiliki metodenya masing-masing. Akan tetapi, kalau berbicara mengenai trading plan, apakah teman-teman yakin trading plan yang teman-teman jalankan ini sudah cukup mendetail dan terstruktur? Mari kita cek apa saja detail-detail yang kita perlukan. Ini detail-detail yang perlu kita perhatikan ketika kita menyusun trading plan. Kita mulai dari pilihan pair ataupun aset yang akan kita tradingkan. Ini sudah kita bahas di materi video yang lalu ya. Teman-teman silakan lihat. Lalu kita juga perlu memperhatikan jumlah pair ataupun aset yang masuk ke dalam watchlist kita. Kita sudah bahas juga bahwa idealnya kita ini hanya memperhatikan maksimal sebesar 2 ataupun 3 pair ataupun aset di dalam watchlist kita. Bahkan para trader pro di luar sana, mentor-mentor, itu cukup 1 pair saja yang diperhatikan dan mereka sudah profitable. Nah, ini kita perlu memutuskan berapa jumlahnya yang tepat, yang pas untuk kita. Lalu juga kita perlu memperhatikan waktu trading kita, yaitu ini berkaitan dengan session. Apakah kita mau trading di Asian Session, ataupun di Europe Session, atau bahkan di New York Session. Jangan sampai kita tidak tahu mengenai hal ini, lalu kita trading sepanjang hari. Ya jatuhnya itu living for trading ya, bukan trading for living. Begitu pula dengan waktu-waktu tepatnya ya, apakah kita mau di opening ataupun di closing, kemudian berapa lama kita mau standby dan lain sebagainya. Lalu kita juga perlu menetapkan skala waktunya. Ini yang dimaksud di sini adalah apakah kita mau tipenya scalping, kita menjadi scalper, atau kita menjadi intraday trader, atau kita mau menjadi swing trader. Di sini saya tidak memasukkan position trader karena menurut saya trading di forex ini kurang ideal ya untuk position trader ataupun sebagai investor, kurang tepat kalau menurut saya. Lalu masuk, kita perlu menetapkan apakah ketika kita mapping kita hanya memakai single time frame atau kita memakai multiple time frame analysis. Tentunya multiple time frame analysis ini lebih kompleks ya, akan tetapi effortnya juga lebih besar. Ya, ini plus minus, teman-teman mau memakai yang mana? Yang saya sarankan tentunya teman-teman ya effort lebih supaya hasilnya lebih baik juga, yaitu menetapkan multiple time frame. Namun ini juga berkaitan, kalau teman-teman mengikuti jumlah pair ataupun aset yang terlalu banyak di watchlist, tentunya menetapkan multiple time frame analysis di semua watchlist tersebut akan memakan effort yang jauh lebih besar dibandingkan dengan single time frame. Jadi teman-teman perlu menetapkan ya titik balance antara jumlah pair dengan analisa ini. Lalu kalau kita berbicara multiple time frame, tentunya kita juga berbicara mengenai set time frame yang akan teman-teman pakai. Nah, ini berkaitan dengan skala waktu ini. Kalau kita berbicara scalping, tentunya kita memakai higher time frame-nya di M15, medium time frame-nya di M1, dan lower time frame-nya second 5. Biasanya seperti itu. Kalau kita di intraday, maka set time frame-nya pasti 3 ya, higher time frame, medium, dan lower. Kalau intraday, biasanya ini H4, medium time frame-nya M15, lalu lower time frame-nya, time frame untuk entry di M1. Kalau swing, di atasnya lagi. Nah, terkadang mungkin ada teman-teman yang memakai yang kurang standar, misalkan di H1. Nah, itu perlu teman-teman tetapkan. Jangan sampai kita berpindah-pindah, kadang higher time frame kita di H4, kadang di H1, dan lain sebagainya. Lalu teman-teman juga perlu menentukan titik awal mappingnya. Mapping market structure-nya dimulai dari titik mana ataupun tanggal berapa. Itu teman-teman perlu tetapkan. Kemudian apakah terus dilanjutkan ataupun mungkin di reset tiap kapan. Lalu teman-teman juga perlu menetapkan tipe pullback yang valid yang teman-teman pakai. Kita sudah ada materi tersendiri di market structure 7 ya, silakan lihat kembali. Apakah teman-teman mau menetapkan fixed pips ataupun ATR ataupun metode lainnya? Kalau kita di SMCI tentunya kita memakai metode
ATR, sudah fix ya. Nah, itu dari aspek market structure. Lalu kita masuk ke aspek SND. Mungkin ini lebih sederhana ya. Yang pasti ketika menetapkan SND, kita perlu menetapkan memakai faktor-faktor high quality SND zone. Itu pasti kita terapkan. Nah, paling yang berbeda di sini adalah tipe refinement SND zone dan juga tipe kedalamannya. Teman-teman mungkin masih ingat tipe refinement ada yang pivot refinement, ada yang candle, ada yang fractal. Untuk kedalaman ini yang dimaksud adalah sejauh mana teman-teman refine ke dalam time frame. Apakah misalkan teman-teman ketika marking di M15, SND M15 zone ya. Apakah teman-teman mau refine turun time frame sampai dengan M1 saja atau bahkan sampai second 5. Nah, itu teman-teman perlu menetapkan juga. Terkadang over refine juga kurang baik. Teman-teman perlu menetapkan sweet spotnya ya. Lalu kita masuk ke topik liquidity. Nah, di liquidity tentunya kita membahas mengenai sweep dan atau bisa dua-duanya ya, bisa sweep saja, bisa inducement saja, bisa juga dua-duanya. Nah, teman-teman perlu menetapkan dalam trading plan teman-teman, apakah kedua hal ini wajib ada atau tidak. Jadi pilihannya bisa tidak mengikutkan dua-duanya, jadi tidak melihat sweep dan inducement sama sekali, atau hanya memakai sweep saja, atau hanya memakai inducement saja, atau harus ada dua-duanya. Jadi teman-teman hanya mau entry ketika zona itu sudah sweep, lalu ada inducementnya. Tentunya yang itu paling high probability ya. Tapi balik lagi, teman-teman perlu mencari titik sweet spotnya di mana. Lalu masih berkaitan dengan liquidity, apakah teman-teman mau memakai confluence dengan wyckoff of schematic? Apakah teman-teman mau memetakan wyckoff of schematicnya supaya untuk entry ya? Lalu di liquidity juga kita ada membahas mengenai sesi ya, liquidity di sesi, apakah teman-teman mau ada Asian kill zone dan lain sebagainya. Itu teman-teman perlu menerapkan juga di dalam trading plan-nya. Lalu kita masuk ke tipe entry. Kita semua sudah belajar di materi entry, terdapat 3 jenis entry, yaitu risk entry, confirmation entry, dan double confirmation entry. Nah, teman-teman perlu menetapkan, teman-teman mau memakai tipe entry yang mana. Teman-teman bisa menerapkan salah satu, pilih salah satu di antara ini, atau juga mungkin memilih, saya mau memakai dua tipe ini, tergantung dengan kondisinya, itu juga boleh. Lalu, kalaupun teman-teman mau risk entry, tentunya teman-teman juga mempertimbangkan faktor lain ya. Entry-nya di zona yang refinement sejauh mana, refinement-nya, supaya areanya tidak terlalu luas. Lalu kalau kita berbicara confirmation entry, teman-teman mau confirmation-nya sejauh apa? Apakah hanya perlu change of character atau harus sampai trend change? Time frame-nya pun perlu diterapkan. Apakah teman-teman mau memakai medium time frame ataupun lower time frame untuk confirmation entry-nya? Itu semua sudah pernah kita bahas ya, lengkap di materi entry. Silakan menonton lagi video materi entry untuk refresh kembali. Lalu lanjut, ketika kita sudah entry dan ketika sudah floating profit, tentunya tidak berbicara kalau SL ya. Kalau SL ya SL saja. Akan tetapi ketika posisinya floating profit, teman-teman perlu menentukan tipe TP-nya. Kita sudah bahas di materi TP, ada 2 part. Kita mau memakai tipe TP yang mana? Apakah fix, ataukah berdasarkan premium versus discount, ataukah berdasarkan strong opposite SND zone, ataukah berdasarkan liquidity. Itu ada keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Lalu kita juga mau menetapkan apakah kita memakai BEP ketika kondisi tertentu, atau tidak BEP melainkan kita memakai trailing stop loss atau SL plus. Nah, ini juga perlu diterapkan. 3 hal ini juga perlu diterapkan ya. Jadi tidak asal hanya entry dan ya sudah. Lalu kita juga bahas ini, kita perlu memperhatikan detail ini, yaitu berapa risk per trade yang mau kita pakai. Apakah 1% ataukah 2%. Kemudian berbicara juga mengenai maksimum risk per day misalkan.
Kita mau berhenti trade di hari itu ketika sudah loss berapa banyak atau consecutive loss berapa banyak. Nah, itu perlu masuk juga ke dalam trading plan. Lalu yang belum kita bahas yaitu re-entry. Ketika kita telah entry dan mungkin dalam kondisi floating profit, apakah kita mau mencari peluang untuk entry kembali tergantung dengan situasinya. Bagaimana kondisi yang ideal untuk re-entry? Apakah kita mau re-entry? Kemudian ketika kita re-entry, apa saja kondisinya dan berapa risk yang mau kita ambil lagi? Nah, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Lalu apakah kita mau mempertimbangkan partial close juga? Ini juga pernah kita bahas ya mengenai partial close, terutama misalkan ketika mendekati penutupan hari ataupun jam rollover broker atau ketika mendekati high impact news. Nah, di sini dapat kita lihat ya, poin-poin ini cukup banyak kan. Dan bahkan poin-poin yang saya sebutkan ini belum semua, masih ada hal-hal minor lain yang perlu kita perhatikan dan perlu kita terapkan dalam trading plan kita supaya trading plan kita ini mechanical dan kita dapat siap menghadapi segala skenario yang terjadi. Jadi teman-teman jangan menyepelekan trading plan. Oleh karena itu saya juga sempat membahas di trading plan simple ataupun kompleks. Jadi kita tidak hanya mengincar kompleks itu supaya keren saja, oh trading plan saya kompleks. Tetapi ada maksud di dalam itu semua, yaitu supaya kita siap dalam menghadapi segala jenis skenario dan tentunya kita ingin hasil yang optimal untuk performa trading kita. Jadi oleh karena itulah kita perlu memperhatikan trading plan kita sedetail mungkin. Dalam menyusun trading plan cukup ada 2 pertanyaan untuk diri kita. Yang pertama, sudahkah kita menyusun trading plan kita ini dengan semua detail-detailnya? Sudah cukup detailkah sehingga semua skenario dapat tercover? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sudah menyusun semua trading plan dengan detail, terstruktur, pertanyaannya, apakah kita mampu dan sudah menjalankan trading plan kita itu? Trading plan yang kita susun sendiri, apakah kita cukup disiplin dan percaya diri dalam menjalankan trading plan kita? Kalau kita masih ragu-ragu, kita masih sering melanggar diri kita sendiri, tentunya itu ada pertanyaan, apakah ada sesuatu yang perlu kita perbaiki? Intinya, saya ingin meng-quote dari mentor saya, quote seperti ini, yaitu plan your trade, trade your plan. Rencanakan trade kita, lalu ketika kita sudah merencanakannya ke dalam trading plan, maka jalankanlah plan itu. Disiplinlah dan jalankanlah dengan optimis. Lalu poin yang kedua, teman-teman mungkin sudah dapat menebak poin ini, yaitu backtesting. Backtesting ini memerlukan effort yang tidak kecil ya, baik itu dari segi pikiran, waktu, dan juga mungkin biaya. Mengapa saya sebut biaya? Karena untuk dapat melakukan proses backtesting secara ideal dan juga efisien, maka kita perlu memakai tools yang mungkin tidak selalu free ya. Backtesting ini memiliki banyak fungsi yang mungkin belum kita sadari sebelumnya. Mari kita bahas apa saja fungsi-fungsi backtesting. Ini 3 peran vital dari backtesting. Yang pertama, yaitu untuk memperbaiki dan menyempurnakan metode. Ketika kita memperoleh sebuah metode, baik itu yang sudah jadi langsung kita peroleh dari mentor ataupun sebuah metode yang kita racik sendiri, kita perlu melakukan beberapa penyesuaian sehingga metode tersebut dapat hasilnya optimal. Nah, bagaimana kita melakukan penyesuaian-penyesuaian tersebut? Tentunya dengan menerapkan metode tersebut dan mengujinya ke dalam data ke belakang melalui proses backtesting. Ketika kita melakukan backtesting ini, kita dapat tahu hal-hal apa saja yang dapat kita perbaiki. Sebagai contoh, dalam hal menetapkan TP, misalkan kita dalam angan-angan kita sudah menerapkan, oh aku ingin TP 1/10. Akan tetapi ketika kita backtesting, mungkin hasil yang kita optimal lebih terima adalah RR-nya hanya 5. Nah, hal-hal seperti itulah yang dapat kita peroleh hanya ketika kita melakukan backtesting. Peran vital dari backtesting yang kedua yaitu untuk perolehan data. Apa saja data-data yang dapat kita peroleh ketika kita backtesting, yaitu data-data seperti profit factor dari metode kita, win rate-nya, kemungkinan untuk consecutive loss-nya, drawdown-nya, kemudian juga profit dalam jangka panjangnya. Kemudian kita juga dapat memperoleh simulasi. Bagaimana sih bila kita memiliki modal tertentu lalu kita jalankan mungkin sepanjang setahun. Kita akan memiliki gambaran mengenai performa dari metode kita.
Ketika kita telah memperoleh data dan simulasi metode trading kita melalui proses backtesting tadi, maka kita akan mendapatkan fungsi yang ketiga, yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita entry di market dan mungkin ketika kita sedang mengalami consecutive loss ataupun drawdown, maka kita tidak akan terlalu was-was karena kita sudah memiliki modal berupa data tadi. Memang hasil dari backtesting itu belum tentu mencerminkan performa ke depannya, akan tetapi setidaknya itu sudah memberi kita gambaran. Percayalah, ketika kita sudah melakukan banyak proses backtesting ya, itu pasti akan meningkatkan rasa percaya diri kita ketika kita entry di market. Setidaknya itu yang saya alami ya. Poin ketiga yang seringkali kita malas untuk melakukan, yaitu journaling. Karena biasanya ketika kita sudah meletakkan trade, kita sudah memperoleh hasilnya, baik itu TP ataupun SL, biasanya kita sudah malas ya. Oh TP, oh SL, ya sudah kita mencari peluang berikutnya. Kita akan sangat malas untuk mencatat detailnya satu demi satu, data-datanya, step by stepnya, alur berpikir kita, screenshotnya. Seringkali kita sangat malas ya. Akan tetapi hal-hal seperti ini itu sebenarnya sangat penting dan sangat banyak fungsinya. Apa saja fungsinya? Mari kita bahas. Fungsi yang pertama yaitu tentunya untuk memperoleh data yang menyeluruh. Kalau kita melakukan journaling secara mendetail, maka kita akan memperoleh data-data yang sangat rinci ya. Mulai dari pair yang kita tradingkan, tanggalnya, waktu kita entry, titik SL, titik TP, dan juga sampai dengan screenshot gambar before after, dan juga alur workflow kita ketika kita ingin entry. Nah, data-data seperti itu akan menjadi informasi yang nilainya sangat besar. Bahkan banyak orang yang menginginkan data-data seperti ini ya. Mengapa? Kita berangkat ke fungsi yang kedua, yaitu untuk mengevaluasi performa kita. Baik itu performa metode yang kita pakai, ataupun evaluasi terhadap diri sendiri. Kita tahu, trading itu tidak hanya metode yang kita jalankan ya, melainkan banyak faktor humannya, faktor diri sendiri. Nah, dari data-data yang tadi itu, kita dapat melakukan evaluasi, sehingga performa kita dapat menjadi lebih baik. Lalu tidak lupa juga fungsi yang ketiga, yaitu untuk melatih alam bawah sadar kita untuk disiplin. Kalau saya alami ya, ketika saya melakukan journaling, saya melakukan trade recap, maka hal ini juga akan melatih alam bawah sadar saya. Ketika saya akan entry berikutnya, maka saya akan teringat, oh ketika saya journaling, evaluasi saya poin-poinnya seperti ini. Maka saya tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Begitu pula hal-hal yang sekiranya meragukan untuk entry namun hasilnya baik, itu kan akan saya ungkapkan juga di trade recap saya. Nah ini semua menjadi modal yang baik sehingga menjadi tertanam di dalam alam bawah sadar kita ketika kita akan entry berikutnya. Oke, itu tadi 3 hal yang membosankan namun esensial supaya kita dapat menjadi trader yang sukses. Sekarang kita ambil kesimpulannya ya. 3 pilar trader sukses. Yang pertama yaitu trading plan yang lengkap dan mendetail. Dan ini kita bahas di trading plan series. Trading plan series ini masih ongoing ya. Masih ada hal-hal detail yang akan kita bahas. Dan teman-teman, saran dari saya jangan bosan untuk mengikuti series ini ya. Karena detail-detail seperti inilah yang menjadikan kita lebih optimal dalam trading kita. Performa kita menjadi meningkat dan pada akhirnya menjadi trader yang sukses. Lalu pilar yang kedua yaitu backtesting secara menyeluruh. Dan ini akan kita bahas di backtesting series ya. Dan ini belum kita mulai. Pilar yang ketiga yaitu melakukan journaling yang rapih dan terstruktur. Ini sama, kita akan bahas juga di journaling series yang belum kita mulai. Jadi kita masih banyak materi yang perlu kita bahas supaya kita semua menjadi trader sukses bersama-sama ya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Kita bertemu di video berikutnya. Bye-bye.